Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Malam sudah jauh merayap di perumahan Sukajadi. Lampu jalanan tampak redup, hanya beberapa rumah yang masih menyala terang. Di ruang tamu rumahnya, Aluna duduk termenung di sofa. Wajahnya cantik namun letih, menunggu Evan yang tidak kunjung pulang. Jemarinya sibuk menggulir layar ponsel, mencoba mengusir gelisah. Tapi layar itu justru membuat dadanya makin sesak ketika sebuah pesan singkat muncul dari nomor asing, "Jangan tunggu Evan. Malam ini dia tidak akan pulang." Aluna membeku. "Siapa ini?" gumamnya pelan. Ia mencoba menelepon balik, tapi hanya nada sambung yang hening. Ponsel Evan juga tidak aktif. Rasa curiga dan takut bercampur jadi satu. Ia menegakkan tubuh, menatap pintu yang masih terkunci rapat, berharap Evan tiba-tiba muncul dengan alasan sederhana. Tiba-tiba suara kucing berkelahi terdengar dari luar. Suaranya parau, seperti ada hewan yang sedang dicekik. Aluna bangkit, mendekati jendela, lalu menyingkap tirai. Halaman tampak kosong. Berisik sekali, desisnya, berusaha mengabaikan. Namun suara itu berhenti mendadak, meninggalkan kesunyian yang lebih menekan. Ia kembali duduk, mencoba menenangkan diri. Tapi hidungnya menangkap wangi melati yang begitu tajam. Tidak ada bunga di rumah itu, namun wanginya memenuhi ruang tamu, menusuk sampai ke dada. Aluna menelan ludah, tubuhnya mulai merinding. Gorden di samping jendela bergoyang perlahan, padahal AC di ruang tamu tidak terlalu kencang. Ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari luar. Aluna mendekat dengan langkah hati-hati. Saat jaraknya tinggal beberapa jengkal dari kaca jendela, matanya menangkap siluet bungkuk di teras. Tubuh itu pendek, rambutnya panjang terurai, dan kepalanya menunduk seperti sedang menatap ke dalam. Astaga, napas Aluna tercekat. Ia buru-buru mundur, mencoba meyakinkan diri. Pasti hanya bayangan. Namun bulu kuduknya sudah berdiri, tubuhnya terasa semakin dingin. Ia berbalik, ingin menuju kamar, tetapi langkahnya terhenti ketika melewati cermin hias di sudut ruang tengah. Dari pantulan kaca, jelas terlihat seorang nenek tua berdiri di belakangnya. Rambutnya putih kusut, wajahnya keriput, dan senyum lebar memperlihatkan gigi hitam yang tinggal separuh. Aluna spontan menoleh ke belakang, namun ruangan kosong. Hanya sofa dan meja yang terdiam. Nafasnya memburu, kakinya gemetar. "Jangan halu, Aluna. Tenang," bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengendalikan pikiran. Namun hawa dingin tidak mau pergi. Dari arah dapur terdengar bunyi seperti sesuatu jatuh. Aluna menahan napas, ragu apakah harus memeriksa. "Apalagi ini?" katanya pelan. Dengan langkah ragu ia menuju dapur yang gelap, hanya diterangi cahaya redup dari ruang tamu. Ia menyalakan lampu, matanya menyapu seluruh ruangan. Hanya sebuah baskom jatuh dari rak. Ia mendekat untuk memungutnya, tapi tiba-tiba tubuhnya menegang. Di lantai, jelas terlihat tapak kaki kecil hitam, basah seperti lumpur, berjalan menuju pintu belakang. Bau amis bercampur anyir menusuk hidungnya. Aluna menutup mulut, wajahnya pucat. Tangannya gemetar hebat. Ponselnya berbunyi lagi di ruang tamu. Ia berlari mengambilnya. Notifikasi pesan masuk dari nomor asing yang sama. "Jangan coba keluar. Kau sudah dilihat." Ya Allah, suara Aluna bergetar. Ia mencoba menghubungi nomor itu, tapi tidak diangkat. Ia menekan nomor Evan lagi, tetap mati. Tubuhnya semakin lemah, seakan seluruh tenaga disedot habis. Ia terduduk di sofa, memegangi kepala yang terasa berat. Rasa mual datang tiba-tiba, membuat perutnya bergejolak. Nafasnya tersengal, jantungnya berdegup keras seperti hendak pecah. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. "Aku harus kuat, Rehan." "Naura," bisiknya,
takut anak-anak terbangun jika ia menjerit. Namun semakin ia mencoba menguatkan diri, tubuhnya justru semakin lunglai. Pandangannya berputar, keringat dingin mengucur di pelipis. Matanya perlahan mengerjap, mencoba menahan kantuk aneh yang menyerang. Ia bangkit, berjalan limbung menuju kamar. Setiap langkah seperti menapak di lantai yang licin. Begitu tiba di kamar, ia meraih gagang pintu dengan tangan gemetar. Nafasnya berat, dadanya sesak. Ia memandang ke dalam kamar yang remang, tempat anak-anaknya terlelap tanpa tahu ibunya dilanda teror. Aluna masuk, menutup pintu perlahan, lalu merebahkan diri di ranjang. Tubuhnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan. Matanya terbuka, menatap langit-langit, tapi semua terasa berputar. Nafasnya makin pendek. Aluna menggenggam selimut, mencoba menahan rasa takut yang merambat. Ia membatin lirih, "Evan, pulanglah, jangan tinggalkan aku sendiri." Namun yang menjawab hanyalah keheningan pekat. Aroma melati semakin kuat, menusuk, membuat matanya berkaca-kaca. Bab 1 berakhir dengan Aluna yang terbaring dalam kamar, tubuhnya lemas, kepala berat, dan jantungnya berdegup kencang, dihantui rasa takut yang belum menemukan jawaban. Aluna masih terbaring dengan tubuh lemas. Keringat dingin menempel di kulitnya, napasnya naik turun tidak teratur, dada terasa terhimpit seperti baru saja dilepaskan dari pelukan yang menakutkan. Ingatan tentang rambut putih kusut yang menyentuh pipinya belum hilang. Ia ingat jelas wajah keriput itu menunduk ke arahnya, bibir tua mengeluarkan bau busuk yang membuat perutnya mual. Perutnya tadi ditindih begitu berat sampai ia hampir kehilangan napas. Saat terbangun, jam di meja kecil menunjukkan lewat pukul 3. Tubuhnya masih bergetar, namun ia menahan diri agar tidak membangunkan anak-anak yang tidur di sampingnya. Ia memeluk dirinya, mencoba memejamkan mata lagi, tapi bayangan senyum lebar itu terus mengikuti. Pagi datang tanpa sempat ia benar-benar beristirahat. Cahaya matahari masuk lewat celah gorden, membuat matanya silau. Rehan masuk lebih dulu, mengintip dengan wajah cemas. "Mama, kenapa wajah Mama pucat?" tanyanya pelan. Naura menyusul, mengguncang bahu ibunya. Aluna mencoba tersenyum, tapi tubuhnya terasa kosong. Ia beranjak, melangkah ke kamar mandi dengan langkah gontai. Begitu pintu kamar mandi tertutup, tubuhnya langsung limbung. Ia berpegangan pada wastafel, tetapi rasa mual tak terbendung. Tubuhnya menunduk, dan isi perutnya keluar dalam bentuk lendir hijau kental, bau amisnya menusuk hidung. Tangannya gemetar, keringat deras mengucur di pelipis. "Ya Allah," bisiknya parau. Ia menatap cermin kamar mandi, wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Ia buru-buru mencuci mulut, mencoba menahan rasa takut agar anak-anak tidak panik. Namun, begitu keluar dari kamar mandi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya nyaris berhenti mengalir. Dari arah dapur, pintu kulkas yang mengkilap memantulkan bayangan. Nenek itu berdiri di belakang anak-anaknya. Rambut putih menjuntai, baju compang-camping, mata kosong menatap tajam. "Rehan, Naura, cepat ke sini," teriak Aluna dengan suara serak. Kedua anaknya terkejut, roti yang dipegang Naura jatuh ke lantai. Mereka mendekat dengan wajah bingung, sementara Aluna menatap ke arah kulkas. Bayangan itu lenyap begitu saja. Naura bertanya, "Mama kenapa teriak?" Aluna berusaha menahan diri, menelan ludah. "Tidak, Mama hanya pusing." "Cepat sarapan, nanti telat sekolah," jawabnya terbata. Rehan memandang ibunya dengan mata mencurigai, bibirnya digigit, lalu berkata, "Mama pucat sekali. Apa sebaiknya kita ke dokter saja?" Aluna menggeleng cepat, menekan kepanikan. "Tidak usah. Mama hanya kurang tidur." Saat mencoba menegakkan tubuh, matanya menangkap pintu belakang rumah yang terbuka sedikit. Ia yakin semalam sudah menguncinya. Angin pagi tidak begitu kencang, namun gorden tipis di dapur bergerak pelan. Dengan langkah gemetar, ia mendekati pintu. Tangannya meraih gagang, berusaha menutup. Tapi tiba-tiba suara lirih terdengar, seperti seseorang memanggil namanya dari luar. "Aluna," suara serak, panjang, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menutup pintu secepatnya, memutar kunci dengan tangan bergetar. Anak-anak berdiri di belakangnya,
wajah mereka semakin khawatir. Naura memegang tangan ibunya, merasakan dingin menusuk. Tangan mama dingin sekali, ucapnya pelan. Aluna tersenyum kaku, berusaha menyembunyikan rasa takut. Ia berjalan ke meja makan, duduk dengan tubuh lemas. Rehan kembali mendesak, "Mama benar-benar harus ke dokter. Lendir tadi itu tidak normal." Aluna menunduk, tak berani menjawab. Ia hanya meneguk segelas air untuk membasahi tenggorokan, tapi rasa mual kembali menyerang. Perutnya bergolak, kepala berputar. Bau melati menyusup ke hidung, semakin lama semakin kuat. Nafasnya tersengal, matanya kabur. Ia menggenggam gelas erat-erat, hampir terjatuh. Naura menatap dengan mata berkaca-kaca. "Mama, jangan paksakan diri. Kami bisa ke sekolah sendiri." Aluna menepuk tangan anak-anaknya perlahan, mencoba memberi rasa aman meski tubuhnya rapuh. "Pergi saja sekolah. Mama baik-baik saja." Namun di dalam hati, ia tahu tubuhnya terus melemah. Bau melati yang tidak pernah hilang kini semakin pekat. Kakinya lemas, pandangannya berkunang-kunang, dan jantungnya berdegup cepat tak beraturan. Di tengah usaha menahan diri agar tidak jatuh di hadapan anak-anaknya, Aluna merasa hawa dingin kembali menyusup, lebih menusuk daripada sebelumnya. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak boleh terlihat takut. Ia menahan diri, berusaha mengatur napas. Namun semakin ia melawan, semakin kuat rasa asing itu mencengkeram tubuhnya. Bab 2 berakhir dengan Aluna duduk di kursi dapur, wajah pucat, tubuh lemas, dan anak-anak memandangnya dengan kebingungan. Bau melati makin tajam, kepala berputar, dan jantungnya berdetak kencang, meninggalkan ketegangan yang belum menemukan jawaban. Aluna masih duduk di kursi dapur dengan wajah pucat. Bau melati masih tertinggal di udara, membuat kepalanya semakin berat. Ia memaksa diri berdiri, menuntun anak-anak agar berangkat sekolah dengan tenang. Setelah pintu rumah tertutup, ia masuk ke kamar, membaringkan tubuh lelah di ranjang. Tidak lama kemudian, suara pintu depan terbuka. Evan pulang. Wajahnya tampak kusut, dasi longgar, kemeja berantakan, namun ada kilatan gugup di matanya. Aluna bangkit pelan, menatap suaminya dengan pandangan tajam. "Kenapa tidak pulang semalam?" tanyanya dengan suara rendah tapi bergetar. Evan menghela napas, duduk di tepi ranjang, lalu menjawab cepat, "Aku lembur. Kantor penuh pekerjaan. Kau tahu sendiri akhir bulan." Aluna mendekat, menatap wajahnya yang menghindar. "Lembur? Ponselmu mati seharian. Bahkan semalam aku panik, coba hubungi berkali-kali. Kau di mana sebenarnya?" Tatapan Evan tidak tenang. Ia menyibak rambutnya, menunduk, lalu berkata, "Aluna, jangan mulai lagi. Aku sudah lelah. Percayalah padaku." Tapi Aluna justru makin curiga. Matanya menangkap sesuatu yang tersembunyi di balik saku jas Evan. Sebuah ponsel lain. Dengan cepat ia mencoba meraihnya, namun Evan menahan. "Jangan, itu urusan kerja," katanya terburu-buru. Aluna menatap lekat, bibirnya bergetar. "Atau urusan perempuan lain?" Pertengkaran itu berlangsung dengan suara tertahan. Aluna tidak ingin Rehan dan Naura mendengar jika mereka sudah pulang lebih cepat. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena marah, tetapi karena tubuhnya yang mulai terasa sakit lagi. Tiba-tiba perutnya seperti dipelintir dari dalam. Ia menjerit tertahan, tangan menekan perut, keringat dingin mengucur deras. "Evan, perutku," suaranya lemah. Evan kaget, segera meraih tubuh istrinya yang membungkuk kesakitan. "Aluna, apa yang terjadi? Kau kenapa?" Ia panik, mendekap tubuh istrinya yang mulai dingin. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat Aluna dalam gendangan erat, lalu membawanya ke mobil. Dalam perjalanan, Aluna meringis, memegangi perutnya yang terasa diremas sesuatu yang tidak kasat mata. Nafasnya pendek-pendek, dadanya seperti tertekan. "Bertahanlah, ini pasti karena stres. Kau terlalu banyak berpikir, makanya tubuhmu bereaksi begini," kata Evan mencoba menenangkan, namun suaranya sendiri gemetar. Bukan itu, ada yang salah di dalam tubuhku," Aluna berbisik dengan mata berkaca-kaca. Mobil melaju cepat menembus jalanan Pekanbaru yang lengang.
Sinyal ponsel putus sambung ketika Evan mencoba menghubungi rumah sakit. Begitu tiba, ia langsung berteriak memanggil perawat. "Tolong, istri saya sakit perut hebat, cepat." Aluna segera diletakkan di ranjang dorong, dibawa masuk ke ruang gawat darurat. Dokter datang dengan wajah serius, memasang infus, memeriksa detak jantung, lalu mengernyit. "Aneh, tanda vitalnya naik turun terlalu cepat. Tidak sesuai dengan riwayat medis yang ada," gumam sang dokter. Evan berdiri di pintu, wajahnya pucat. Aluna merintih, tubuhnya berkeringat, matanya sesekali terpejam kuat. Dokter memberi obat penahan nyeri lewat infus. "Untuk sementara kita tenangkan dulu, tapi kami harus lakukan pemeriksaan lanjutan," jelas dokter kepada Evan. Evan mengangguk cepat, menelan ludah. "Tolong selamatkan dia, Dok." Setelah Aluna sedikit tenang, Evan melangkah ke lorong. Ia mondar-mandir, resah, menatap ponsel di genggamannya. Ponsel satunya yang tadi ia sembunyikan bergetar pelan, menampilkan nama yang tidak seharusnya ada di situ. Wajahnya tegam, keringat dingin muncul di kening. Ia sempat ingin menekan tombol jawab, tapi tangannya berhenti. Nafasnya berat, pandangannya kosong. Ia tahu jika ia bicara sekarang, itu bisa membuka sesuatu yang lebih berbahaya daripada sakit istrinya. Evan duduk di kursi tunggu, menutup wajah dengan telapak tangan. Di dalam ruang gawat darurat, mesin monitor masih berdering pelan, menunjukkan kondisi Aluna yang tidak stabil. Bau antiseptik bercampur bau obat memenuhi udara. Suasana mencekam, dingin, dan sunyi. Bab 3 berakhir dengan Evan yang masih menggenggam ponselnya, wajah menegang, hati kalut. Ia menatap pintu ruang gawat darurat yang tertutup rapat, sementara bayangan rasa bersalah dan rahasia yang ia sembunyikan semakin menjerat, membuat dadanya sesak dan pikirannya gelap. Lampu putih di ruang rawat itu berkedip pelan, lalu redup, seolah-olah listrik menahan nafasnya. Aluna membuka mata dengan susah payah. Dadanya naik turun cepat, tubuhnya terasa dingin meski selimut menutupinya rapat. Tirai di samping ranjang bergoyang pelan, padahal pendingin ruangan tidak sedang menyala kencang. Ia meraih tombol panggil perawat, menekannya berulang kali, tetapi tidak ada respon. Lampu indikator di atas pintu mati. Dingin merayap dari ujung jari ke tengkuknya. Dari sudut pandang matanya yang kabur, sosok itu berdiri. Nenek tua dengan rambut putih menjuntai kusut, wajah penuh keriput dan mulut terangkat menyeringai. Matanya putih, tanpa bola mata, menatap lurus ke wajah Aluna. Kuku hitamnya panjang, bergerak lambat seperti ingin meraih. Aluna menjerit, suara tercekat. Tangannya menepis selimut, tubuhnya meloncat turun dari ranjang, meski kaki gemetar menahan berat. Ia lari ke lorong rumah sakit, langkahnya terhuyung. Pintu pertama ia coba buka, terkunci. Pintu kedua juga tidak bergerak meski ia menghantam dengan bahu. Nafasnya makin berat, jantung berdetak di dada seperti ingin pecah. Dari atas plafon terdengar suara berderak, nenek itu merayap cepat di dinding, tubuhnya menempel seperti binatang menjijikkan. Suara kuku menyeret besi membuat telinga Aluna bergetar ngeri. "Ya Allah, jangan," bisiknya parau, tubuhnya limbung. Pandangannya kabur. Sosok itu merayap makin dekat, matanya menyala pucat. Aluna memukul pintu dengan kedua tangannya. "Tolong," teriaknya, namun lorong itu kosong. Suara alarm monitor dari ruangannya tiba-tiba meraung keras, menusuk telinga. Tubuh Aluna lunglai, lututnya tak sanggup menahan, lalu ia ambruk di lantai dingin rumah sakit. Pintu mendadak terbuka. Tim medis masuk tergesa dengan ranjang dorong. "Cepat, pasien jatuh di lorong," teriak seorang perawat. Mereka mengangkat tubuh Aluna yang tak lagi bergerak, wajahnya pucat pasi. Dokter datang, memberi instruksi cepat, memasang kembali monitor. Nadinya lemah, tekanannya turun drastis. "Pasien masuk kondisi koma sementara," katanya tegas. Evan masuk dengan wajah panik, matanya liar mencari istrinya. "Aluna." Ia berlari ke samping ranjang, menggenggam tangan dingin itu. "Apa maksudnya koma, Do? Dia baik-baik saja tadi siang." Dokter menatapnya datar. "Kami juga bingung. Tidak ada riwayat penyakit yang mendukung kondisi ini." Pintu ruang rawat kembali terbuka.
Pak Mahmud dan Ibu Aisyah masuk tergesa, wajah mereka pucat oleh kabar yang baru mereka dengar. Ya Allah, Aluna, Ibu Aisyah menutup mulut, air mata menetes. Pak Mahmud menoleh ke Evan dengan sorot tajam. Apa yang terjadi? Kau bilang hanya sakit perut. Kenapa sampai begini? Evan menunduk, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, Pak. Semua terjadi mendadak. Dokter pun tidak bisa memastikan. Urat di pelipis Pak Mahmud menegang, nadanya keras. Kau suaminya, kau seharusnya tahu. Jangan-jangan ada hal yang kau sembunyikan dari kami. Evan memalingkan wajah, dadanya sesak oleh tuduhan yang tak bisa ia sangkal. Di kursi samping, Ibu Aisyah terisak, mengusap lengan anaknya yang terbaring kaku. Kenapa bisa begini, ya Allah? Aluna selalu sehat. Tidak pernah sakit seberat ini. Air mata jatuh membasahi selimut putih. Evan mencoba mendekap bahu mertuanya, namun ditolak halus. Pak Mahmud menghela napas berat. Untuk sementara, anak-anak akan kami bawa. Mereka tidak boleh lihat ibunya dalam keadaan begini. Evan mengangguk lemah. Baik, Pak. Tolong jaga Rehan dan Naura. Ia merasa dadanya makin sesak. Wajah Aluna yang tenang di ranjang membuat hatinya seperti diremas. Rasa bersalah menumpuk, menindih dadanya lebih berat daripada sosok nenek itu sendiri. Malam di rumah sakit itu makin dingin. Suara mesin monitor berdetak monoton, tirai putih bergoyang pelan. Aluna terbaring tanpa daya, Evan duduk di kursi besi, kepalanya tertunduk di genggaman tangan. Bayangan samar rasa bersalah menyelimuti, membuat tubuhnya lemas, dan malam terasa panjang tanpa ujung. Pak Mahmud menatap wajah putrinya yang masih terbaring kaku dengan mata sembab. Nafasnya panjang dan berat. Di sudut ruangan, Ibu Aisyah duduk sambil menggenggam tasbih, bibirnya bergetar lirih. Evan berdiri di sisi ranjang, tangannya terus memegangi lengan Aluna yang dingin. Saat pintu diketuk pelan, ruangan mendadak hening. Assalamualaikum, suara tenang itu terdengar. Ustadz Haji Hamzah masuk, membawa mushaf kecil di tangan kanannya dan botol air doa di tangan kiri. Wajahnya teduh tapi sorot matanya tajam. Saya sudah diberitahu kondisi Aluna. Insya Allah kita ikhtiar malam ini. Lampu listrik di ruang rawat sengaja diredupkan, hanya tersisa cahaya lampu minyak di atas meja kecil. Ruangan terasa lebih tenang, meski hawa dingin menusuk tulang. Evan menelan ludah, jantungnya berdegup keras. Pak Mahmud berdiri di samping Ustadz, sementara Ibu Aisyah menunduk, menangis dalam diam. Ustadz Hamzah mulai membuka mushaf, melafalkan ayat-ayat ruqyah dengan suara dalam dan bergetar. Suara itu memenuhi ruang sempit, menciptakan getaran halus di udara. Aluna yang semula tenang tiba-tiba menegang. Tubuhnya bergidik keras, punggungnya melengkung ke atas seakan ditarik oleh sesuatu dari bawah ranjang. Nafasnya tersengal, lalu matanya terbuka perlahan. Putih semua, bola matanya hilang. Astagfirullah, Evan mundur setengah langkah, gemetar. Pak Mahmud menggenggam bahunya keras, menahan agar menantunya tidak goyah. Dari mulut Aluna keluar suara berat, parau, bercampur erangan. Dia diikat oleh pemberian. Ibu Aisyah menjerit kecil lalu menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras. Ya Allah, anakku. Ustadz Hamzah tetap melanjutkan bacaan tanpa henti, lalu menaruh telapak tangan tanpa menyentuh di atas dada Aluna. Tubuh Aluna bergetar lagi, nadinya naik, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Tenanglah. Ini bukan penyakit biasa, ucap Ustadz dengan suara tegas. Ada kiriman. Ada media yang dipakai. Bisa berupa makanan, hiasan, atau pakaian. Sesuatu sudah masuk ke tubuhnya. Evan menunduk, tangannya gemetar. Ia merasa seperti ditelanjangi, seolah kalimat itu ditujukan langsung padanya. Pak Mahmud menatap menantunya dengan sorot penuh curiga. Evan, apakah ada yang memberimu sesuatu? Jawab jujur. Nada suaranya tajam, menahan amarah. Evan menggeleng cepat, meski peluh dingin mengalir di keningnya. Aku tidak tahu, Pak. Suaranya parau, nyaris pecah. Ustadz melanjutkan bacaan lebih keras, ayat kursi mengalun berulang. Tubuh Aluna mereda sesaat,
lalu mendadak menegang lagi. Mulutnya bergetar, suara berat keluar, "Aku tidak mau pergi. Dia milikku." Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Evan menunduk, kedua tangannya mengepal di sisi ranjang, tak berani menatap wajah istrinya sendiri. "Cukup untuk malam ini." Ustadz menutup mushaf, lalu mengambil air doa dan meneteskan ke kening Aluna. Tubuh itu mereda, hanya tersisa nafas berat. "Kita hentikan dulu. Jika diteruskan, tubuhnya tidak akan kuat." Ustadz menoleh pada keluarga. "Jangan biarkan orang lain masuk. Pintu kamar harus dijaga. Ini belum selesai." Evan mengangguk, meski wajahnya masih pucat. Pak Mahmud menarik nafas panjang, sorotnya penuh marah yang ditahan. Ibu Aisyah kembali terisak, menggenggam tangan anaknya erat-erat. Lampu minyak bergetar oleh hembusan angin kecil dari celah jendela, membuat bayangan di dinding bergerak liar. Saat semua orang diam, Evan keluar ke lorong. Punggungnya menempel ke dinding, dadanya naik turun cepat. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan wajah seseorang muncul jelas di kepalanya. Bingkisan kecil dengan pita merah, senyum tipis Selina, dan kalimatnya yang samar menggoda. Nafas Evan tercekat. Tangannya gemetar saat menyentuh ponsel di saku, tapi ia urungkan untuk menekan tombol. Lorong rumah sakit itu dingin dan panjang. Cahaya lampu minyak dari dalam kamar masih tembus samar lewat celah pintu. Evan menunduk, menahan nafas yang terasa berat. Perasaan bersalah menusuk dadanya, membuat langkahnya gontai. Malam itu belum berakhir, dan beban di hatinya semakin menekan. Di lorong rumah sakit yang dingin, Evan masih bersandar di dinding, dadanya naik turun cepat. Ingatan tentang bingkisan kecil berhiaskan pita merah terasa menusuk kepala, membuat kakinya goyah. Senyum Selina, lirih manja yang dulu membuai, kini menjelma belati di hati. Ia memejamkan mata, menahan perasaan bercampur sesal, namun bayangan itu tidak mau hilang. Sementara itu, di apartemen tinggi di pusat kota, Selina duduk anggun di sofa empuk. Rias tipis mempertegas garis wajahnya, bibirnya lembut berkilat, dan parfum manis menguar mengisi kamar. Ia menyisir rambut panjangnya dengan jari, tersenyum kecil saat mengingat obrolan manja bersama Evan. Sesekali ia memeluk bantal, membayangkan sentuhan-sentuhan yang pernah ia gunakan untuk menjerat lelaki itu. "Tidak lama lagi, dia hanya milikku," bisiknya pada diri sendiri. Ponselnya bergetar, nama Ratman muncul di layar. Ia segera menekan tombol terima. "Mbah, bagaimana?" tanyanya dengan nada rendah namun bergetar. Dari seberang terdengar suara parau. "Proses ini sudah berjalan, tapi ingat, resikonya besar. Jika kau teruskan, tidak ada jalan kembali." Selina menggigit bibir, matanya berkilat penuh keyakinan. "Aku tidak peduli. Aku ingin dia, dan aku ingin perempuan itu lenyap. Berapapun akan aku bayar." Ratman hanya mendengus, lalu menyebut angka. Selina segera membuka aplikasi transfer, jari-jarinya cekatan. "Uangnya sudah masuk," katanya sambil tersenyum puas. Di ruangan gelap penuh aroma menyan, Ratman menyalakan lampu minyak kecil. Api bergetar, bayangan menari di dinding. Ia meletakkan sepotong pakaian kecil yang sudah diberi nama Aluna, serta kue manis yang dibawa Selina beberapa hari lalu. Mantranya lirih tapi menusuk, ditujukan pada kepala dan perut korban. Di rumah sakit, tubuh Aluna yang lemah sempat bergerak resah di ranjang, nafasnya memburu. Evan yang duduk di kursi menunduk, lalu membuka ponselnya. Ia menggulir percakapan lama dengan Selina, menemukan kalimat samar yang kini menyesakkan dada. "Buat istrimu bahagia dengan ini, Mas. Sesekali jangan lupa dia juga perempuan." Chat itu diiringi hadiah yang kini terasa berbahaya. Evan menutup layar dengan gemetar, tangannya menekan pelipis, nafasnya berat. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya. Sorot matanya hampa, tubuhnya limbung. Ia sadar semua ini tidak bisa ditahan sendiri. Dadanya panas menahan rasa bersalah, namun tubuhnya dingin seakan darah berhenti mengalir. Ia mengangkat wajah, menatap pintu kamar rawat Aluna yang tertutup. Keputusan sudah bulat. Ia harus mengaku pada Ustadz Haji Hamzah sebelum terlambat. Di apartemen, Selina menyalakan musik pelan,
duduk di depan cermin besar. Jemarinya menyusuri lehernya, gerakan lembut penuh rasa puas. "Evan, kamu tidak akan bisa lari dariku," bisiknya manja pada bayangan dirinya. Namun tiba-tiba, udara kamar berubah dingin. Cermin besar itu buram, seolah berkabut dari dalam. Selina mengernyit, menoleh ke sekeliling. Pendingin ruangan memang menyala, tetapi hawa yang menusuk tulang ini terasa aneh. Ia mendekat ke cermin, mengusap permukaannya dengan telapak tangan. Bayangannya bergetar samar, senyumnya terlihat lebih lebar dari wajah aslinya. Parfum manis yang memenuhi kamar tiba-tiba kalah oleh aroma anyir samar. Selina menelan ludah, tangannya sedikit gemetar, namun ia tetap menatap pantulan itu. "Aku menang. Tidak ada yang bisa menghalangi aku lagi," gumamnya dengan suara rendah. Cermin kembali berembun, makin tebal, hingga bayangan wajahnya tak lagi jelas. Udara kamar apartemen kian dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Selina melangkah mundur pelan, tubuhnya merinding. Senyum tadi hilang, berganti gugup yang ia tutupi dengan napas berat. Di balik pantulan buram itu, samar-samar, seolah ada sepasang mata putih menatap lurus padanya. Lampu kamar rumah sakit masih berdetak pelan, monitor di samping ranjang menampilkan garis yang mulai stabil. Nafas Aluna sedikit lebih tenang, tubuhnya tidak lagi meronta. Evan menunduk, menggenggam jemari dingin itu erat, sementara keringat dingin tetap membasahi pelipisnya. Ia menutup mata, berbisik lirih penuh sesal. "Bertahanlah, Lon, jangan tinggalkan aku." Di apartemen tinggi, Selina duduk di depan cermin besar. Rambutnya tergerai, gaun tipis yang membungkus tubuhnya mengeluarkan aroma parfum manis. Ia membelai pundaknya sendiri, senyum tipis mengembang, seolah merayakan kemenangan. Namun, ketukan lirih terdengar dari jendela. "Tok, tok, tok." Suaranya pelan, tapi jelas, padahal ia tinggal di lantai 20. Selina mematung, matanya menatap ke arah jendela yang gelap. "Siapa?" Suaranya lirih, bergetar. Tidak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi, lebih keras, diikuti suara nafas berat. Lampu tiba-tiba padam. Gelap merayap ke seluruh ruangan. Selina berlari ke saklar, tapi listrik mati total. Nafasnya tersengal, jantungnya memukul keras dari dalam dada. Dari cermin besar di depan ranjang, muncul pantulan yang bukan dirinya. Seorang nenek tua dengan rambut putih kusut, kulit keriput penuh retakan, mulut terangkat menyeringai. Matanya putih polos, menatap lurus. "Tidak, jangan." Selina menutup mulut dengan tangan, tubuhnya bergetar. Saat ia hendak mundur, cermin itu retak, lalu pecah berhamburan. Serpihan kaca melayang di udara, tidak jatuh ke lantai. Dari retakan itu, sosok nenek merayap keluar. Tubuhnya bungkuk, kuku panjang hitam menggores udara, menghasilkan suara berdecit yang membuat kepala terasa mau pecah. Selina menjerit, lari ke kamar, menutup pintu dengan gemetar. "Pergi. Jangan dekat aku. Evan, tolong aku." Namun suara erangan berat menembus dinding, lampu kamar pun padam. Dari cermin lemari, bayangan nenek itu muncul lagi, merayap keluar. Selina merunduk di sudut kamar, memohon dengan suara parau. Aku cuma mau dia. Aku cuma mau Evan, jangan ambil aku." Tubuhnya bergetar hebat, lalu kedua tangannya bergerak sendiri. Kukunya mencakar wajahnya, kulit robek, darah menetes ke lantai. Di tempat lain, Ratman sedang duduk bersila di ruangannya yang pengap, lampu minyak kecil menyala. Mulutnya melafalkan mantera, tangan bergerak di atas media pakaian kecil dan makanan manis. Tiba-tiba nyala api bergetar, lalu padam begitu saja. Ratman tersentak, wajahnya pucat. "Tidak mungkin," bisiknya panik, tangannya gemetar menghentikan ritual. Sementara itu, di apartemen, Selina berteriak semakin keras. Rambutnya kusut, darah dari wajahnya menetes ke dada, menodai gaun tipis yang ia kenakan. Bayangan nenek itu mengitari tubuhnya, tawa parau terdengar dari segala penjuru. Selina mencoba meraih gagang pintu, tapi tangannya terkunci. Jeritannya menggema, bercampur isak memohon. Tetangga mulai mengetuk pintu dari luar. "Mbak Selina, ada apa? Suaranya kenapa?"
Namun jawaban yang terdengar hanya teriakan panjang, diakhiri suara kaca pecah. Petugas keamanan dipanggil, mereka mendobrak pintu bersama penghuni lain. Bau amis langsung menyergap. Di tengah kamar yang berantakan, Selina tergeletak tak bernyawa. Wajahnya penuh luka cakaran, matanya kosong menatap langit-langit. Gaun tipisnya berlumur darah, udara kamar begitu dingin menusuk, bercampur bau anyir yang membuat orang-orang mundur ngeri. Di rumah sakit, pada saat yang sama, monitor Aluna berbunyi stabil. Garis hijau bergerak tenang, seakan ikatan yang mencekik tubuhnya mulai longgar. Evan menatap layar itu, matanya berkaca-kaca, tubuhnya goyah di kursi. Ia tidak tahu apa yang terjadi, namun dada yang sesak sejak tadi sedikit mereda. Ia menggenggam tangan Aluna erat, berharap keajaiban bertahan lebih lama. Monitor di ruang ICU masih berdetak teratur, garis hijau bergerak stabil. Evan duduk di kursi besi, menggenggam tangan Aluna yang dingin. Matanya sembab, kepala tertunduk. Ia tidak lagi bisa menahan rasa bersalah yang sejak malam tadi menindih dada. Ketika pintu terbuka, langkah tenang Ustadz Haji Hamzah terdengar masuk. Mushaf kecil ada di tangannya, sorban abu-abu tersampir di bahu. "Bagaimana dia?" tanya Ustadz dengan suara pelan. Evan menghela napas panjang. Stabil, tapi belum sadar. Ia menelan ludah, menunduk dalam-dalam. "Ustadz, ada yang harus saya katakan." Suaranya serak, penuh berat. Pak Mahmud yang berdiri di sudut ruangan langsung menoleh, sorot matanya tajam. Ibu Aisyah duduk di samping ranjang, wajahnya kusut. Evan gemetar, lalu membuka mulut. Beberapa hari lalu, Selina, dia memberi bingkisan. Katanya untuk menjaga hubungan keluarga. Saya bodoh, saya bawa pulang. Saya tidak tahu kalau itu bisa menjadi jalan bagi setan masuk ke rumah kami. Ruangan hening. Pak Mahmud melangkah maju, wajahnya merah menahan amarah. "Evan, kau tega? Istrimu sampai begini karena ulahmu." Suaranya bergetar. Ibu Aisyah menutup wajah dengan kedua tangannya, bahunya bergetar oleh tangis. Evan menunduk, suaranya pecah. "Saya menyesal, Pak, saya benar-benar menyesal. Demi Allah, saya tidak tahu. Tapi sekarang saya mengaku, supaya Aluna bisa diselamatkan." Ustadz mengangkat tangan, menenangkan. "Cukup, marah boleh, tapi sekarang bukan waktunya. Kita harus temukan benda itu. Kalau masih ada di rumah, gangguan bisa kembali sewaktu-waktu." Ia menatap Evan lekat-lekat. "Tunjukkan di mana tempatmu menyimpan." Tak lama, Evan dan Pak Mahmud kembali ke rumah dengan wajah tegang. Mereka membuka lemari dapur, menggeser rak satu persatu. Bau manis menusuk hidung ketika sebuah wadah manisan ditemukan. Di dalamnya, ada sehelai kain kecil, warnanya kusam dan lembab, dengan bau asing yang membuat perut terasa mual. Pak Mahmud mendengus, wajahnya kaku. "Inikah yang kau bawa?" Evan mengangguk lemah. Tangannya bergetar ketika wadah itu diangkat. Ustadz yang menyusul dari belakang mengambil air ruqyah, meneteskan beberapa kali ke atas benda itu sambil membaca doa dengan suara dalam. Wadah berguncang, kain itu menghitam, lalu perlahan hancur seperti abu. Api kecil menyala sebentar, padam, menyisakan bau anyir menusuk. "Bismillah. Sudah berakhir," ucap Ustadz dengan tenang. Ia lalu menyiram sudut-sudut rumah dengan air doa, membaca ayat-ayat panjang. Suasana rumah yang tadinya terasa berat mendadak lebih lapang. Hawa dingin yang selalu merayap kini lenyap, berganti tenang yang menusuk hati. Evan berdiri menunduk, tubuhnya bergetar. "Saya berjanji, saya tidak akan kembali ke jalan gelap itu. Tidak ada lagi Selina, tidak ada lagi pengkhianatan. Demi istri dan anak-anak saya." Kata-katanya tegas, meski suaranya parau. Pak Mahmud menatapnya lama, rahang menegang. Ibu Aisyah hanya mengangguk pelan, air matanya jatuh, belum sanggup menjawab. Di rumah sakit, mesin monitor berbunyi stabil. Nafas Aluna perlahan teratur, dadanya naik turun lebih tenang. Jari-jarinya bergerak ringan, seolah berusaha meraih sesuatu. Detak jantungnya berdetak normal, menyalakan sedikit harapan di wajah semua yang menunggu. Namun, meski ada cahaya lega, konflik keluarga masih menggantung.
Pak Mahmud belum membuka hatinya sepenuhnya, Ibu Aisyah masih menangis diam, dan Evan tetap memikul rasa bersalah yang belum terhapus. Di sudut ruangan, Ustadz menatap mereka satu persatu. Ingatlah, dosa manusia bisa jadi pintu bagi makhluk jahat. Bersihkan hati, agar tidak ada ikatan yang kembali. Evan mengangguk, menunduk dalam-dalam. Jemarinya kembali menggenggam tangan Aluna yang masih lemah. Bibirnya bergetar, dadanya sesak. Suasana tenang rumah sakit malam itu menyimpan luka yang belum pulih, dan janji yang baru saja lahir masih diuji oleh hati masing-masing. Monitor di samping ranjang masih berbunyi teratur ketika kelopak mata Aluna bergetar pelan. Nafasnya tipis, bibirnya kering. Evan yang duduk di kursi besi tersentak, segera mendekat dan menggenggam tangan istrinya yang dingin. "Aluna, kau sadar?" Suaranya pecah, matanya basah. Aluna menoleh perlahan, menatap wajah suaminya yang kusut. Ia berusaha tersenyum tipis, meski tubuhnya lemah. "Evan," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Evan menunduk, mencium jemarinya dengan gemetar. "Maafkan aku. Semua salahku. Aku janji, aku akan menjaga kau dan anak-anak. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi luka. Aku hanya ingin rumah kita kembali utuh." Air mata jatuh di pipinya. Aluna menatapnya lama, sorot matanya penuh letih namun masih menyimpan kasih. Pak Mahmud dan Ibu Aisyah berdiri di sisi lain ranjang. Wajah mereka lega sekaligus sendu. "Alhamdulillah, kau kembali, Nak," ucap Ibu Aisyah dengan suara bergetar. Pak Mahmud menarik napas panjang, lalu menatap Evan. "Aku marah, tapi aku juga ayah. Aku hanya minta satu, jangan pernah lagi ada dusta di rumah ini." Evan mengangguk cepat. "Saya berjanji, Pak." Ustadz Haji Hamzah menutup mushaf kecilnya, wajahnya teduh. "Segala ujian ada hikmahnya. Ingat, rumah hanya kuat bila dijaga dengan salat, zikir, dan hati yang bersih. Jangan beri celah bagi iri atau dendam, karena dari situlah pintu terbuka." Ia berdiri, memberi salam, lalu menatap keluarga itu dengan sorot yang menenangkan. Hari berganti. Evan menghapus semua kontak Selina dari ponselnya, setiap pesan hilang tanpa sisa. Ia mendatangi kantornya, menatap atasan dengan wajah jujur. "Saya butuh waktu untuk keluarga. Saya tak bisa lagi berpura-pura kuat sementara rumah saya hancur." Atasannya hanya mengangguk, memahami. Di rumah sakit, Aluna memeluk Rehan dan Naura, kedua anaknya menangis di pelukan hangat itu. Malam berikutnya, rumah di Sukajadi kembali berpenghuni. Lampu minyak kecil menyala di meja ruang tengah, cahayanya tenang. Aluna terbangun sesekali, tubuhnya masih merasa dingin. Ia berbisik doa, menatap api kecil itu hingga matanya kembali terpejam. Evan terbaring di sampingnya, tangannya menggenggam jemarinya erat. Pagi datang. Pekarangan rumah ditata ulang. Rumput liar dicabut, tanaman ditata kembali. Tidak ada benda asing yang ditemukan lagi. Aluna kembali ke dapur, tubuhnya masih lemah tapi semangatnya menguat. Ia mengaduk wajan kecil, aroma masakan sederhana menyebar. Rehan dan Naura duduk di meja, memandangi ibunya dengan senyum lega. Senyum tipis yang sempat hilang kini kembali. Namun suasana itu tidak sepenuhnya riang. Luka batin masih ada, bayangan malam gelap masih membekas. Evan menunduk setiap kali menatap Aluna, seakan janji yang ia ucapkan terus terukir di dadanya. Pak Mahmud duduk di beranda, sorot matanya masih keras tapi tidak lagi penuh benci. Malam terakhir itu ditutup dengan keluarga kecil yang berkumpul di ruang tengah. Lampu minyak menyala, doa dipanjatkan bersama. Nafas mereka tenang, meski masih menyisakan getir. Pelajaran pahit kini jelas, hubungan gelap, iri, dan sihir hanya membawa sakit. Sebaliknya, kejujuran dan doa menjadi dinding yang menjaga rumah tetap berdiri. Aluna menatap Evan, lalu anak-anak mereka. Senyumnya tipis, matanya berkaca. "Selama kita bersama, rumah ini tidak akan runtuh," bisiknya lirih. Evan menggenggam tangannya, menunduk dengan wajah penuh sesal. Rumah yang kembali terang, namun bayangan tetap ada di dinding hati mereka. Luka mungkin sembuh, tetapi bekasnya tidak pernah hilang. Pembaca dibiarkan melihat keluarga itu duduk bersama, tenang,
tapi dengan perasaan getir yang menempel erat. Bahwa sekali saja cinta dikhianati, selamanya akan ada bekas dingin yang sulit dihapus. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Semoga setiap detak jantung dan rasa takut yang kalian rasakan menjadi pengingat bahwa rumah yang kita jaga dengan doa dan kejujuran akan selalu lebih kuat dari gelap yang mengintai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.